saya mati kalau Yesus Tuhan? Saya mati kalau Yesus Tuhan. Bukankah Tuhan berhak mencabut nyawa seorang yang menyangkal? Seorang yang mengolok-olok kalau dia Tuhan? Jangankan jauh-jauh, habis saya ceramah ini, kalau Yesus Tuhan, mati saya. Shalom, kembali bersama dengan TIK atau Tik Tanya Iman Kristen. Video perjumpaan tadi kami sudah memperlihatkan bagaimana rekaman jejak digital dari Ustadz Yahya Waloni, almarhum yang meninggal di awal bulan Juni ini. Beliau meninggal karena sesuatu yang menimpa dirinya dan alasan medisnya kami tidak tahu. Namun sebelumnya beredar viral di sosial media seperti rekaman tadi yang kita sudah saksikan di awal, bagaimana dia menantang-nantang dan menyebut nama Tuhan Yesus Kristus dengan tidak hormat. Dan bukan cuma itu aja, begitu banyak kesaksian atau data-data fakta-fakta yang kita dapatkan. Anda bisa cari di sosial media kesaksian atau orang-orang yang diceritakan bagaimana menghujat Roh Kudus. Oke, baik, kita akan melanjutkan tayangan ini dengan tema pesan kasih dari sahabat buat para mu'alaf di Indonesia. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan aktifkan notifikasi. Tuhan Yesus memberkati. Kembali bersama dengan TIK, Tanya Iman Kristen. Seperti dari permulaan yang kami sudah perlihatkan tayangan singkat dari seorang yang katanya dulunya Kristen terus menjadi seorang mu'alaf, yaitu almarhum Ustadz Yahya Waloni, dan sudah kemarin meninggal di awal bulan ini. Dan semoga apa yang dinarasikan di media sosial bahwa begini dan begitu tidak benar adanya. Namun pesan yang kami sampaikan ini adalah kami dari sahabat-sahabatmu untuk para mu'alaf. Pesan ini adalah pesan kasih untuk stop menghujat daripada Roh Kudus atau Tuhan Yesus. Dan sebelum kita melanjutkan, kami memperlihatkan juga di sini di layar Anda bahwa sudah banyak jejak-jejak digital atau catatan-catatan bagaimana orang-orang ini yang tadinya hanya mungkin sepele atau ucapannya itu spontanitas, namun akhirnya terkena daripada dampaknya karena menghina atau menghujat Tuhan Yesus Kristus atau Roh Kudus. Yang pertama di sini kita bisa lihat ada Thomas Andrew. Ini adalah pendiri dari atau pembuat dari kapal Titanic. Kami tidak menjelaskan secara rinci, kamu dapat melihatnya di sosial media atau men-searchingnya. Berikutnya adalah Bon Scott. Ini dia adalah seorang musisi di tahun 70-an. Kamu juga bisa mencari datanya. Ada Kasusa. Kasusa adalah artis dari negara Brasil, dan di panggung dia mengatakan apa? Anda bisa melihatnya, kata-katanya yang viral di sana karena ini menjadi sebuah jejak digital yang sangat sulit untuk dihapus. Dan berikutnya juga ada seorang presiden, saudara, yaitu Tancredo Neves. Sama juga ini ya, dia adalah presiden Brasil dan meninggal tepat sebelum pelantikannya. Dan Anda bisa lihat apa yang dikatakan di sana. Dan yang paling terkenal adalah Marilyn Monroe. Saya tidak perlu untuk menjelaskan secara detail, kamu bisa mencarinya di sosial media apa perkataan Marilyn Monroe yang sangat viral itu, dan akhirnya dia menemui ajalnya. Dan juga ini adalah aktor legendaris John Lennon yang begitu banyak lagu-lagunya menjadi lagu-lagu favorit. Masih banyak lagi, kami tidak akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana catatan digital yang dapat Anda temukan di sosial media. Anda bisa mencarinya sendiri. Namun seperti yang kami sampaikan bahwa saudara-saudaraku dari yang sudah berpindah ke RT 6 atau ke seberang sana, kami menghargai keputusan kalian untuk meninggalkan Tuhan Yesus yang tentunya yang sudah berkorban untuk kamu. Dia rela turun ke dunia untuk menyerahkan nyawanya menebus dosa-dosa kamu. Karena free will kamu gunakan dengan kurang bijak, kamu sudah mengambil keputusan atas keinginan kamu sendiri. Kami hanya bisa doakan kalian agar segera bertobat, dan Roh Kudus masih tetap memberikan kesempatan kepada kamu untuk
digerakkan hatinya kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Jika keputusan itu sudah diambil, tidak ada kuasa lain lagi yang bisa mengubah selain dirimu kamu sendiri, karena setiap manusia diberikan kuasa keinginan bebas untuk melakukan kehendak atau free will. Kami hanya mau memberi pesan kepada kalian bahwa jika memang keputusan itu sudah diambil, silakan melaksanakan atau menjalankan keputusanmu dengan bijak, dan janganlah kamu menambah dosa lagi dengan perbuatan atau tindakan ucapan yang makin memperburuk dosa kalian. Maksud dari narasi di atas adalah kami menemukan banyak sekali mu'alaf setelah meninggalkan Tuhan Yesus pansos di media sosial. Banyak diantaranya menghujat dan membuat cerita-cerita yang tidak benar tentang iman Kristen terdahulu. Semoga kami salah dengan Anda. Jika benar, kami sarankan kamu stop untuk melakukan itu. Jika benar keputusan kamu sudah bulat, silakan untuk menjalankan keyakinan kamu yang baru dengan baik, dan janganlah menyinggung ajaran Kristen di lingkungan kamu yang baru, apalagi menjelek-jelekan atau menghujat. Kami hanya mau menyampaikan kepada kamu dan semua orang yang mendapatkan tayangan ini bahwa firman itu hidup. Tuhan Yesus Kristus itu punya kuasa akan hidup semua orang. Dia bukan tokoh dongeng, dia nyata, dia bangkit, dan saat ini dia berada di surga bersama Allah Bapa. Jadi jika kamu menyebut namanya dengan tidak hormat atau menghina dan menista, hati-hatilah dengan ucapanmu. Kami tidak mau kamu celaka, kami tidak mau kamu menambah dosa kamu lagi. Jika kamu benar-benar sudah ada di seberang, stop. Jangan lagi ungkit atau menghina dia. Kamu sudah mendukakan Roh Kudus dan itu dosa terbesar yang tidak bisa diampuni lagi. Ngeri saudara-saudara, bertobatlah. Efesus pasal 4 ayat 30 mengatakan, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus atau Roh Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kitab Keluaran pasal 20 ayat 7 mengatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia, karena Tuhan akan memandang bersalah siapapun yang menyebut namanya dengan sia-sia. Kitab Keluaran ini merupakan Taurat Tuhan yang sangat-sangat ditakuti oleh orang Yahudi dan orang yang di zamannya, dan sampai saat ini orang-orang benar akan sangat takut mengucapkan kalimat ini dengan tidak benar, apalagi bersumpah menggunakan nama Allah dengan tidak benar. Ngeri saudara-saudara, Tuhan Yesus Kristus itu Tuhan yang hidup. Dia mati, betul dia mati dan bangkit kembali. Beda dengan yang lainnya, mereka mati dan sudah ada di alam orang mati menunggu Yesus Kristus datang untuk dihakimi. Cobalah berpikir dengan benar, jangan karena pergaulan atau godaan lainnya kamu pergi dan mengkhianati Tuhan Yesus, apalagi kamu menjelek-jelekan dia. Kami sarankan stop, saudara. Sudah banyak bukti di media sosial para penghujat itu terkena ucapannya sendiri. Yang belum terkena dampaknya mungkin masih dikasih kesempatan, dan segeralah bertobat. Dan itulah pesan kami, pesan dari sahabat untuk saudara-saudaraku mu'alaf. Selamat menjalankan keyakinan kamu yang baru, dan stop untuk menempel-nempel iman Kristen atau kitab-kitab Kristen. Siarkanlah agama dan keyakinanmu, dan janganlah untuk menghujat atau menyebut nama Tuhan Yesus dengan tidak hormat, karena itu adalah petaka buat kamu. Demikian yang dapat kami sampaikan, pesan kasih dari sahabat buat para mu'alaf yang ada di negara Konoha. Tulis komentar kamu di kolom komentar jika ada sesuatu yang ingin mungkin ditambahkan, orang-orang yang mungkin Anda kenal, orang-orang yang Anda tahu dan ada catatan sejarahnya, bukan hanya karangan. Tulis di kolom komentar dan bantu dibagikan agar sampai kepada mereka. Kita berjumpa lagi pada tayangan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.